tiap negara itu ada kotanya setiap tahun. Kalau kita Indonesia itu sekitar 221.000 setiap tahun. Kemudian dibagi dua, untuk yang reguler, yang antriannya sudah di atas 10 tahun. Bahkan ada beberapa kabupaten itu sudah di atas 40 tahun antriannya. Bahkan ada yang sudah terbang sampai di Jeddah. Ketika antri di counter imigrasi tertahan, dipulangkan kembali ke Indonesia. Kami saat ini ya sudah sampai di Arab Saudi, tapi mereka sudah membayar ratusan juta, tetapi setelah itu nggak tahu harus kemana, ditinggal oleh travelnya kayak ayam kehilangan induk, nggak tahu harus kemana gitu ya. Bahkan beberapa teman yang gagal berangkat itu ya travelnya sudah memblokir WA-nya, nggak bisa komunikasi ya. Jadi pastikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Jazira, selamat datang di podcast Sahabat Jalan Menuju Baitullah. Bersama kami ada dari tim Jazira nih, ada dengan Pak Ustadz Nuryadin dan juga Pak Ustadz Fauzi. Baik, di sini kita akan membahas seputar dunia umroh dan haji nih teman Jazira, dari info terbaru, edukasi seputar visa hingga tips-tips perjalanan ibadah yang aman dan nyaman. Baik, di episode kali ini mungkin tema kita ini adalah haji yang tertunda tapi niat tetap ada ya Pak Ustadz ya. Gitu. Karena kita akan membahas topik yang lagi happening nih gitu. Karena ini beritanya udah mendunia ya Pak Ustadz ya gitu. Jadi penting banget untuk disimak teman Jazira. Nah ini benar nggak sih nih Pak Ustadz, Vija Haji Furodal tuh gagal terbit tahun ini gitu, dan apa dampaknya dan bagaimana nih kita menyikapinya sebagai jamaah ataupun penyelenggara gitu. Iya, ini umat Islam di Indonesia, bukan cuma di Indonesia tetapi di seluruh dunia yang sudah punya keinginan yang begitu kuat untuk melaksanakan ibadah haji harus tertunda untuk tahun ini. Ya, ini sudah menjadi isu nasional, bahkan bukan cuma di Indonesia, seluruh negara-negara Islam yang memang sebelumnya tidak disangka karena Arab Saudi itu membuka diri, reformasi birokrasinya itu memungkinkan untuk itu, tapi ternyata tahun ini itu tidak ada. Iya, qadarullah ya. Qadarullah itu di teman-teman travel sendiri itu bukan cuma ribuan tapi puluhan ribu infonya yang gagal berangkat tahun ini, sudah siap segala macam dana, mental, segala macam sudah dipersiapkan, tapi begitulah, ini mungkin takdir yang terbaik ya. Betul. Jadi mungkin sebelum kita dalami lagi nih ya Pak Ustadz ya, jadi kita akan dalami lagi bukan dari sisi masalahnya aja nih, tapi kita akan dari sisi hikmahnya nih, apa yang bisa kita ambil ya dari isu ini ya Pak Ustadz ya. Nah, sebelum kita dalami lagi ini, mungkin Sobat Tria atau teman Jazira juga ingin tahu apa sih itu Haji Furoda Pak Ustadz? Sebenarnya haji itu sudah ada kesepakatan antara negara-negara Islam yang tergabung di OKI ya, bahwa setiap negara itu ada kotanya setiap tahun. Kalau kita Indonesia itu sekitar 221.000 setiap tahun. Kemudian dibagi dua, untuk yang reguler, yang antriannya sudah di atas 10 tahun. Bahkan ada beberapa kabupaten itu sudah di atas 40 tahun antriannya. Ya, saking panjangnya animo masyarakat Indonesia. Kemudian ada juga yang haji plus. Ya, yang dulu itu tanpa antri, sekarang karena banyak yang beralih ke situ sudah mengalami antrian juga sekitar 5 sampai 7 tahun. Nah, ada yang non kota. Nah, ada istilahnya furoda, ada istilahnya mujamalah, itu jalurnya saja. Kalau furoda biasanya itu dikeluarkan oleh keluarga kerajaan, amir, pangeran, atau orang-orang yang punya nama keluarga kerajaannya, bisa mengundang siapa saja, dia punya hak prerogatif ya. Atau jalur diplomasi ya, instansi-instansi pemerintahan, TNI, Polri, atau apa saja bisa mengajukan ke kedutaan Arab Saudi, dan itu jalur diplomasi atau diistilahkan dengan mujamalah. Tapi untuk tahun ini harus harus resmi gitu. Bersedih gitu karena agak kecewa ya Pak Ustadz ya. Kecewa, ternyata untuk Furoda tidak ada sama sekali. Ya, padahal sudah menyiapkan dokumen dari jauh-jauh hari. Sudah bayar, sudah apa segala macam ya. Tapi itu yang terjadi saat ini, jangan bersedih. Ya, para jamaah yang mungkin tahun ini belum bisa berangkat itu hanya tertunda. Tapi yakin bahwa niatnya itu sudah sampai ya. Man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanah. Kalau sudah berniat baik, sudah siap dengan segala sesuatunya, tetapi belum mampu karena sesuatu yang di luar kendalinya untuk dilakukan, insya Allah sudah terhitung pahala. Dan itu jangan surut, jangan kecewa, jangan terlalu lama bersedih, mantapkan, jaga tetap niat mulianya ya.
Kami menyarankan untuk yang sesuai prosedur saja. Betul. Daftar melalui Kementerian Agama, melalui travel resmi yang telah berizin. Iya. Karena memang Allah tuh kadang suka menunda, bukan berarti untuk menunda tidak baik ya Pak Ustadz ya, tapi memang Allah mungkin ingin kita berangkat di waktu yang tepat ya Pak Ustadz. Betul ya sekali. gitu. Nah jadi kronologinya seperti itu nih teman Jazira, kenapa tidak visa tidak keluar ya. Nah tapi Sobat Ceria, dan teman Jazira itu jangan khawatir, karena kita ada solusi-solusi ya Pak Ustadz ya, pasti dari penyelenggara ya. Gitu. Nah kalau seperti yang Pak Ustadz bilang tadi, jadi mending kita di yang aman-aman aja, yaitu yang sesuai prosedur, sesuai yang kesepakatan kedua negara, bahkan seluruh negara-negara Islam sudah ada kotanya setiap tahun. Kalaupun harus antri, ya begitulah pengaturannya. Tentu sudah diatur sedemikian rupa karena tempat pelaksanaan haji itu kan terbatas tempatnya. Tapi alhamdulillah Saudi ini di saat ini sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memperbesar daya tampung supaya lebih banyak setiap tahunnya umat Islam yang bisa melaksanakan ibadah haji. Ya, sudah ada kotanya. Amankan kota Anda, karena kita tidak tahu umur sampai kapan. Yang jelas bahwa kita sudah amankan kota, artinya itu betul-betul niatnya itu sudah dibuktikan ya, untuk berangkat. Dan siapa tahu nanti pahalanya jauh lebih besar ya Pak Ustadz ya. Gitu. Jadi untuk teman Jazira, kalau yang Bang Uni udah kangen banget ya sama Mekah, ini bisa ya awal musim umroh dulu ya Pak Fau ya. Jadi ya kalau memang sudah niat dan sudah ngebet bener lah, sudah ingin sekali melihat Ka'bah, ya bisalah dengan umroh untuk mengobati kekecewaan saat ini ya. Untuk mengadu lah di sana di depan Ka'bah kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk minta dipanggil diberangkatkan haji dalam waktu yang sedekat-dekatnya. Di tahun besok dengan haji plus ya Pak Pau ya. Baik, ini Pak Ustadz, saya mau tanya nih dari pandangan dari Jazira sendiri nih untuk kasus ini gimana nih Pak Ustadz nih? Iya, tahun ini ada banyak umat Islam ya di Indonesia yang sudah punya keinginan kuat, sudah membayar biaya yang tidak sedikit, sudah siap dengan segala sesuatunya, akan tetapi belum diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berangkat haji karena tidak ada visa furoda yang terbit, dan visa mujamalah mungkin ada tapi sangat terbatas. Ya, tentunya itu tidak boleh terlalu larut dalam kesedihan ya. Semua ada hikmah, itulah yang terbaik, ketetapan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan niat itu jangan sampai sirna atau padam, tetap dijaga. Ya, kami menyarankan untuk menempuh atau melaksanakan haji sesuai dengan prosedur ya yang telah disepakati oleh kedua negara, bahkan seluruh negara Islam ada kotanya. Ya, kalau kami mengarahkan untuk mendaftarkan haji plus kota yang mungkin juga sudah ada antrian, akan tetapi kita sudah mantapkan, membuktikan bahwa kita serius memenuhi panggilan Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu yang paling aman, nyaman ya. Ada istilah kan haji plus deg-degan. Ini nggak ada deg-degannya, tinggal nunggu kapan berangkat ya. Apalagi selalu ada percepatan karena Saudi memperbesar daya tampungnya. Iya. Jadi memang harus yang benar-benar sesuai prosedur ya Pak Ustadz ya, untuk kenyamanan dan keamanan. Aman dan nyaman. Ya, nggak kucing-kucingan. Iya. Ya. Memang banyak jalan menuju Roma kata orang ya. Banyak jalan menuju Mekah jauh lebih banyak. Ya, tapi saat ini dengan yang tidak sesuai dengan prosedur atau non prosedur itu jadinya nggak nyaman ya, deg-degan ya. Bahkan tidak sedikit ya, kami ketemu langsung dengan orang-orang yang tertahan di Bandara Soekarno-Hatta karena menggunakan visa pekerja. Bahkan ada yang sudah terbang sampai di Jeddah, ketika antri di counter imigrasi tertahan dipulangkan kembali ke Indonesia. Ada yang sudah sampai ke Arab Saudi tapi tidak bisa masuk Mekah. Ada yang sudah masuk Mekah tapi ketangkep dikeluarkan kembali ke Jeddah. Masuk masih banyak screening lagi ya. Banyak ya. Info yang dari ini ada mencapai ratusan ribu. Orang-orang yang tidak punya izin masuk Mekah itu dikeluarkan. Jadi mereka menumpuk di Jeddah. Iya. Apa dilema? Maju, khawatir ketangkep dengan ancaman denda, pulang malu. Pokoknya tahun ini ada di depan mata tapi nggak bisa disamperin saja. Karena mau masuk ke Masjidil Haram diperiksa katanya. Ya, ketat ya. Intinya yang sesuai prosedur aja. Tapi kami dari tim Jazira untuk kasus yang tahun ini kita bersimpati ya Ustadz ya, sangat untuk calon-calon jamaah yang mengalami mungkin kerugian baik dari finansial maupun emosional ya Pak Ustadz ya gitu. Semoga Allah ganti dengan rezeki dan kesempatan yang lebih baik. Pasti digantikan yang terbaik ketika kita sabar mengambil hikmah dari itu, insya Allah. Baik, Sobat Ceria, mungkin selanjutnya nih akan diberikan oleh Ustadz Nuryadin atau Pak Ustadz Fauzi ini tips-tips nih untuk calon jamaah agar
umrohnya atau hajinya bisa aman dan nyaman. Itu tips-tipsnya apa nih Pak Ustadz? Pastikan travel terdaftar ya Pak Ustadz ya. Kalau tip-tipnya ya mungkin umat Islam udah pada tahu sebetulnya ya. Yang terpenting pastikan daftar di travel-travel yang sudah resmi. Kedua, yang sudah terdaftar di Kemenak ya. Kedua, yang harganya normal. Jangan yang harganya terjun payungnya. Jangan yang harganya yang penting murah. Jadi jangan tergiur ya dengan harga. Ya. Kan pemerintah sudah menetapkan kisarannya, umpamanya sekarang tuh kalau nggak salah umroh tuh berkisar 25 juta. Nah kalau ada umroh 15 juta, apalagi bisa dicicil dari 15 juta bisa 2-3 kali bayar. Beda dengan sistem murah, tapi dia dengan sistem umpamanya umroh dengan dana talangan, dengan apa, nah itu beda. Multiguna. Jangan harganya memang murah, cuma segitu aja. Itu tip pertama. Tip selanjutnya biar Ustadz Nurjadin ya. Untuk haji pastikan berangkat dengan travel yang resmi terdaftar di Kemenak. Di era keterbukaan informasi saat ini kan bisa dicek mana travel-travel yang resmi. Jangan tergiur dengan harga murah, ya pastikan travel resmi, karena ada banyak ditemui oleh tim kami saat ini ya sudah sampai di Arab Saudi, tapi mereka sudah membayar ratusan juta, tetapi setelah itu nggak tahu harus kemana, ditinggal oleh travelnya kayak ayam kehilangan induk, nggak tahu harus kemana gitu ya. Bahkan beberapa teman yang gagal berangkat itu ya travelnya sudah memblokir WA-nya, nggak bisa komunikasi ya. Jadi pastikan sudah di era keterbukaan informasi bisa dilihat mana saja travel-travel resmi, dan alhamdulillah Jazirah Wisata sudah mengantongi izin haji resmi, penyelenggara haji resmi. Jadi untuk teman Jazirah juga jangan lupa minta bukti akses visa e-hajinya ya Pak Ustadz ya, gitu. Jadi jangan hanya percaya pada invoice atau brosur ya. Dan juga yang tadi seperti Pak Fauzi bilang, jangan tergiur dengan harga-harga yang terlalu miring ya, gitu. Baik, ada lagi mungkin Pak Ustadz atau Pak Fau yang mau disampaikan ke teman Jazirah nih mengenai umroh atau haji, mungkin Pak Ustadz? Mungkin sedikit itu ya untuk umroh. Jazirah ini sudah benar-benar melayani atau mengikuti perkembangan ya, sehingga kita menyediakan umroh yang disebut umroh suka-suka. Artinya kalau ada mungkin teman Jazirah, teman ceria yang sudah memiliki tiket ingin umroh melalui kita, bisa. Tidak harus full kita yang mengadakan. Tiketnya jamaah yang mengadakan boleh. Dia punya keluarga mungkin di sana yang bisa membookingkan hotelnya. Boleh juga. Namanya jadi, juga umroh suka-suka ya. Umroh suka-suka. Gitu. Mau jadwalnya kapan suka-suka jadwalnya ya. Suka-suka dia. Mau di Madinahnya cuma 3 hari, di Mekahnya 10 hari. Boleh. Atau sebaliknya. Suka-sukanya aja. Insya Allah Jazirah memfasilitasi gitu. Oke teman Jazirah, itu tadi pembahasan yang agak lumayan sedih dan kecewa. Nah, untuk membangkitkan semangat teman Jazirah lagi nih, mungkin yang keluarganya atau orang tuanya atau sahabatnya gagal berangkat haji. Nah, ini aku mau tanya nih Pak Ustadz, di Jazirah sendiri ada program-program terbaru nggak sih mungkin untuk haji khusus atau umroh gitu yang bisa di-share ke teman Jazirah? Siapa tahu program-program baru ini bisa menyemangati kembali nih teman-teman Jazirah gitu. Dengan adanya kasus gagal berangkat furoda tahun ini, besar kemungkinan ya orang-orang akan beralih ke haji plus. Ya, jadi jangan terlambat, jangan sia-siakan kesempatan, segera daftarkan, amankan nomor porsinya ya supaya tidak terlalu lama menunggunya. Ya, amankan nomor porsi. Kita alhamdulillah ada kerjasama dengan beberapa perbankan, salah satunya dengan Bank Muamalat untuk dana talangan. Jadi amankan porsinya ya supaya tidak terlalu lama menunggu. Kalau dananya belum siap saat ini, itu bisa menggunakan opsi dana talangan ya dengan Bank Muamalat ya. Untuk perincian lebih jelasnya bisa hubungi tour konsultan kami, bagaimana DP, kemudian angsuran setiap bulannya, seperti apa persyaratannya. Jangan sungkan-sungkan ya. Kalau video ini lewat di beranda teman-teman sekalian ya, di beranda media sosial teman-teman sekalian, kemudian di hati ini terbersit ada kerinduan untuk menyempurnakan agama Islam, maka jangan tunda. Segera konsultasikan dengan tour konsultan kami. Mudah-mudahan itu sebagai pertanda baik bahwa kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena haji itu adalah undangan. Kalau kita merasa terpanggil, maka serius untuk penuhi panggilan itu
ya tempuh jalur-jalur atau hal-hal yang bisa lebih mendekatkan kita, memudahkan kita untuk mewujudkan keinginan tersebut berhaji. Betul. Jadi niatnya itu diimbangi oleh ikhtiarnya ya Pak Ustadz ya gitu. Jadi untuk teman-teman Jazira, kalau yang mau tahu detailnya yang tadi program baru yang Pak Ustadz sampaikan, itu bisa aja langsung menghubungi tur konsultan Jazira Wisata atau bisa langsung DM ke sosial media Jazira Wisata gitu ya Pak Ustadz ya. Nah, teman Jazira, itu tadi ulasan tentang fenomena visa haji yang gagal terbit. Semoga bisa jadi pelajaran dan pengingat bagi kita semua. Jika sahabat dan teman Jazira ingin berangkat haji dengan aman, nyaman, dan penuh kejelasan, kami siap mendampingi dengan program Haji Plus resmi dan terpercaya. Baik, akhir kata dari Sela dan tim Jazira ada Pak Ustadz Nuryadin dan Pak Ustadz Fauzi. Undur diri dari podcast hari ini. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.